Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus seluruh Nusantara yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengetengahkan sebuah topik, sebuah tema yang cukup menarik dan mungkin akan menjadi tsunami di Indonesia yang pada pertengahan Juli dan dengan rangkaian-rangkaian kegiatan, yaitu seorang tokoh besar yang sempat mendekam selama 9 tahun 3 bulan di penjara Sukamiskin, yaitu Mas Anas Urbaningrum. Kali ini dalam hari-hari menjelang bebas cutinya pada tanggal 9 Juli akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Seperti kita ketahui bahwa Anas Urbaningrum didukung atau di backup oleh berbagai elemen seperti Perhimpunan Pemuda Indonesia, kemudian Jaringan Indonesia, dan juga elemen partai yang hari ini tersebar di berbagai partai. Di Partai Demokrat juga masih ada, kemudian P3, dan bahkan ada partai baru yang mungkin pada tanggal pertengahan Juli akan membuat kejutan di Indonesia. Jadi teman-teman dari Jaringan Indonesia akan membahas dengan tuntas seperti rangkaian kegiatan 1 bulan yang lalu tentang halal bihalal dari jari. Sudah mulai dibahas atau dibedah tentang bahwa ternyata dari seluruh rangkaian korupsi di Hambalang tidak satupun yang menyebutkan nama Anas. Cuma karena dengan diksi bahasa bahwa gantung Anas di Monas itu telah menjadi sebuah diksi yang menyudutkan Anas dan membuat sebuah pukulan telak yang ternyata dalam kajian-kajian dari Jaringan Indonesia tidak ada perlawanan yang seimbang yang dianggap intelek dan cukup hanya sporadis, sehingga perlawanan-perlawanan tersebut tetap menguatkan posisi Anas sebagai seorang tersangka yang sudah ingkrah secara hukum. Nah, kali ini rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh berbagai elemen-elemen pendukung Anas Urbaningrum. Salah satunya yang sangat intens dan cukup terstruktur dan cukup membuat pernyataan-pernyataan yang rasional di masyarakat dan mungkin akan bisa diterima oleh halayak ramai, yaitu bagaimana Jaringan Indonesia membedah dengan netral untuk melihat posisi dua sisi juga yang harus diangkat bersamaan. Posisi pertama bahwa Anas Urbaningrum telah ingkrah secara hukum, dianggap bersalah dalam korupsi Hambalang dan telah menjalani hukumannya. Namun pada posisi kedua juga masyarakat harus tahu bahwa tidak satupun kasus korupsi Hambalang menyebutkan nama Anas Urbaningrum. Nah, hari-hari belakangan ini, dimulai dari akhir Juni, mungkin sampai pada pemilu 2024, media akan diisi oleh banyaknya orang yang tercengang bahwa ternyata Anas Urbaningrum adalah korban kriminalisasi. Jadi rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia, yang pertama mungkin bedah buku tentang halaman pertama Anas Urbaningrum, yang ditulis oleh Taufik Pram, bahwa ternyata ketika Taufik Pram meneliti selama 8 tahun namanya, tidak satupun dari korupsi Hambalang yang menyebut Anas Urbaningrum, sehingga beliau Anas Urbaningrum ketika gerah dalam persidangan dia mengatakan 1 rupiah pun ketika Anas korupsi maka gantung Anas di Monas. Maka judul dari bedah bukunya lagi yang akan dibahas pada hari Senin tanggal 24 Juni yang akan datang, hari Senin, yaitu bahwa mengapa Anas Urbaningrum tidak digantung di Monas. Itu untuk kegiatan jari. Nah, ternyata Anas Urbaningrum sebagai seorang insan politik tidak akan bisa meninggalkan bagaimana gerakan-gerakan dia di politik. Dan beberapa informasi atau bocoran sudah dirancang bahwa pada tanggal 13 dan 14 Juli akan terjadi munaslup di Jakarta di salah satu hotel, bahwa akan diundang sekitar 580 ketua Pimcap Partai Kebangkitan Nusantara, kemudian 34 Pimda, pimpinan daerah, yang mungkin secara aklamasi akan menunjuk Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Dan juga ketika beliau ikut, mungkin akan diikuti oleh puluhan jenderal purnawirawan, kemudian ratusan artis, dan ini akan menjadi tsunami bagi Indonesia. Dan mungkin tanggal 15 Juli, kalau tidak ada perubahan, itu akan terjadi deklarasi besar-besaran di Monas, dan Anas akan meminta media untuk di zoom atau dilihat bahwa tidak satu fakta pun yang menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum korupsi fakta Hambalang. Maka Anas Urbaningrum hanya meminta keadilan. Beliau telah menjalankan hukumannya selama 9 tahun lamanya. Selama ini orang percaya bahwa Anas Urbaningrum korupsi, tapi ternyata beliau tidak korupsi. Nah, orang-orang selama ini yang masih berjalan dengan bebas mungkin tidak akan tidur nyenyak ketika terjadi deklarasi besar-besaran di Monas pada tanggal 15 Juli. Mudah-mudahan tidak terjadi perubahan dan ini sudah dirancang dengan begitu baik dan mungkin akan dihadiri puluhan ribu orang dari berbagai elemen, tidak hanya dari Partai Kebangkitan Nusantara, tapi
elemen-elemen lain akan terlibat dalam deklarasi di Monas tanggal 15 Juli. Ini sebuah bocoran, mudah-mudahan tidak ada arah melintang atau gangguan-gangguan lain sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan. Nah, elemen-elemen yang cukup berjalan dengan baik dan mengkaji sangat rasional yaitu dari Jaringan Indonesia, dan hari ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan yang dianggap sebagai kelompok intelek yang bagaimana menjelaskan dengan netral bahwa kasus Anas Urbaningrum ini harus dipahami masyarakat secara netral, secara berimbang, seperti itu. Nah, karena itu pelotus yang berbahagia, kita nantikan hari-hari Anas Urbaningrum ketika beliau bebas pada tanggal 11 April yang lalu di penjara Sukamiskin, kemudian pertemuan di salah satu rumah makan di Bandung, kemudian beliau melakukan safari pulang ke Blitar dan mungkin akan keliling Indonesia. Namun ketika tanggal 15 Juli, seorang Anas Urbaningrum akan tampil dengan sebuah wajah baru sebagai seorang ketua partai yang juga mengkapir partai-partai lain. Seperti kita ketahui bahwa Anas Urbaningrum punya pasukan di mana-mana, di seluruh partai yang ada. Walaupun di partai-partai yang dianggap mungkin berseberangan, masih banyak barisan-barisan beliau juga yang akan melakukan gerakan-gerakan bagaimana supaya Anas Urbaningrum mendapatkan posisi yang seimbang di masyarakat. Tidak dianggap sebagai seorang koruptor, tapi bagaimana masyarakat tahu dan paham duduk persoalan yang sesungguhnya. Nah, ini kita berterima kasih kepada kawan-kawan Jaringan Indonesia yang akan menjelaskan dengan gamblang, mulai dari hari Senin dan tahapan-tahapan kegiatan sampai mungkin deklarasi PKN di Monas pada tanggal 15 Juli 2023. Semoga tsunami ini bukan sebuah operia, bukan sebuah tepuk dada, tapi bagaimana melakukan perbaikan di bangsa ini. Bahwa orang yang bersalah silakan dihukum, tapi orang yang tidak bersalah jangan dihukum. Tidak ke depan diharapkan tidak ada lagi Anas Urbaningrum baru yang dibuat seperti itu. Cukup sudah Anas Urbaningrum menjadi contoh korban kriminalisasi dari sebuah kekuasaan yang saat itu tidak menginginkan beliau untuk tampil lebih jauh. Nah, karena itu pelotus yang berbahagia, mungkin video ini hanya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.